Tidak hanya di Jakarta, seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ternyata juga belum memenuhi syarat administrasi pencalonan. KPU Jawa Barat pun memberikan waktu selama 3 hari untuk memperbaiki kelengkapan dokumen-dokumen tersebut. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi terkait kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi ini, KPU Jawa Barat menjelaskan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat lolos tahapan tes kesehatan. Meski demikian, KPU Jawa Barat menyebut 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum memenuhi syarat dokumen administrasi, seperti laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, legalisasi ijazah, dan dokumen lainnya. KPU Jawa Barat pun akan memberikan waktu 3 hari untuk bakal calon kepala daerah untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni, penutupan kelengkapan administrasi akan dilakukan pada hari Minggu 8 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan hasil pemeriksaan, semua 4 paslon dinyatakan itu mampu melaksanakan tugasnya. Jadi tidak ada permasalahan di pemeriksaan kesehatan. Terkait dengan dokumen, itu kami juga sudah memberikan kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Karena sesuai dengan tahapan kan masih ada. Ada masa perbaikan sampai tanggal 8. Sebelumnya 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menjalani tes kesehatan pada tanggal 1 dan 2 September lalu. Seluruh paslon dinyatakan sehat secara jasmani maupun rohani. Meski demikian, seluruh pasangan calon tersebut belum memenuhi syarat administrasi pencalonan kepala daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya calon tunggal melawan kota kosong dalam Pilkada 2024 menimbulkan berbagai pertanyaan. Apalagi fenomena kota kosong ini kian meningkat. Sebagian kalangan menilai fenomena kota kosong tak lepas gegara parpol yang membangun koalisi besar dengan berbagai posisi tawar. Lalu apa bahayanya jika kota kosong yang berjaya? Alih-alih malas mencoblos karena calon tunggal, sekelompok masyarakat mengajukan uji materi yang intinya meminta kota kosong berlaku di semua daerah, tak hanya wilayah dengan pasangan calon tunggal. Kami akan membahasnya dengan Komisioner KPU Idam Holik, Ketua The Constitutional Democracy Initiative Khalil Pasaribu, dan Ramdan Syah, pendiri Rumah Demokrasi. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime pada malam hari ini. Saya pertama ke Bang Khalil terlebih dahulu. Bang Khalil, dengan fenomena calon tunggal di pilkada daerah ini apakah wajar dan bisa dibiarkan begitu saja, Bang? Ya, tentu ini ini fenomena yang tidak bisa diwajarkan, tetapi realitanya begini, ini bagian dari realita demokrasi di Indonesia. Nah, kalau menurut saya, posisi kita yang menghadapi kota kosong ini sebenarnya dalam posisi yang demokrasi yang sedang sakit. Karena kota kosong ini kan sebenarnya pemilihan tanpa pilihan. Tidak ada orang yang ingin dipilih. Karena cuma ada satu orang. Hanya saja secara administrasi disediakan satu kotak kosong sebagai lawan tanding dari orang yang kandidat yang akan dipilih nanti. Jadi pemilihan tanpa pilihan itu bukan pemilihan menurut saya, karena pemilih kehilangan haknya untuk memilih dan ada orang lain yang kehilangan haknya untuk dipilih. Pemilihan itu harusnya ada kontestasi antara 2 orang atau lebih, bukan 1 orang berkontestasi dengan kota kosong. Dan kalau ini terus terjadi, ini membahayakan banyak hal. Tidak hanya membahayakan demokrasi kita, sebenarnya ini membahayakan partai politik itu sendiri. Sayangnya partai politik kita terjebak dalam arus seperti ini, terjebak dalam arus kartelisasi, sehingga mereka beramai-ramai mendukung hanya 1 orang dengan harapan mereka ikut dalam kemenangan itu, begitu. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memberikan peluang, walaupun waktunya sangat pendek saat itu diputuskan, tetapi masih ada ruang pada saat itu untuk mencalonkan kadernya sendiri. Tetapi justru partai politik tidak memanfaatkan peluang yang sangat baik itu. Begitu, Mas. Baik, Mas Idam, berapa daerah yang berpotensi calon tunggal menjadi kota kosong, Mas Idam?
berdasarkan hasil perpanjangan masa pendaftaran yang berakhir pada tanggal 4 September 2024 kemarin, itu kini tinggal 41 daerah. 41 daerah ya? Ya, 41 daerah, satu untuk pilkada gubernur dan wakil gubernur, dan 40 untuk pilkada kabupaten kota yang tersebar di 20 provinsi. Mas Idam, berarti ada perubahan ya dari wilayah lain yang sempat berubah, yang awalnya mungkin tidak ada paslon menjadi ada paslon dan sekarang menjadi tinggal 41 ya Mas Idam? Yang awalnya di 2 daerah tersebut itu satu pasangan calon. Waktu pendaftaran di rentang tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Setelah diperpanjang di 3 hari mulai tanggal 2 sampai 4 September 2024 itu bertambah satu pasang calon lagi. Nah, daerah tersebut itu ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, dan Kabupaten Puhowato, Provinsi Gorontalo. Jadi kini untuk pilkada satu pasangan calon di tingkat kabupaten kota tinggal 40. Totalnya 41 ya. Baik. Mas Idam, saya mendengar KPU akan berkonsultasi mengenai aturan kota kosong pilkada ini dengan DPR pada 10 September ya. Benarkah demikian Mas Idam, dan apa yang akan dikonsultasikan? Benar sekali, kami sudah diagendakan untuk mengikuti rapat dengar pendapat di DPR, khususnya di Komisi 2 dalam rangka konsultasi berkenaan dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 54D ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut itu ada 2 alternatif penyelenggaraan pemilihan apabila kota kosong ini mendapat dukungan perolehan suara di atas 50% atau kota kosong yang menang. Istilah lainnya itu ada 2 alternatif pilihan kebijakan, apakah pilkadanya akan diulang tahun depan atau pilkadanya akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada. Dalam hal ini 5 tahun ke depan sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Berkenaan dengan hal tersebut, tentunya kami KPU memandang bahwa pemilih berhak atas kepala daerah yang dipilih secara langsung untuk memimpin daerah selama 5 tahun ke depan. Itu pertimbangan kami. Dan kami akan konsultasikan ini kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR atau Komisi 2 DPR RI dan pemerintah. Mas Idam, mungkin bisa diulangi kembali. Kalau misalnya kota kosong yang menang, teknisnya ini bagaimana pemilihan kepala daerahnya? Apakah PJ yang bertugas atau ada pemilu ulang Mas Idam nanti teknisnya? Halo? Ya, Mas Idam, ini apabila nanti kota kosong menang, teknisnya bagaimana pemilihan kepala daerahnya? Ya, sayang sekali terputus ya. Saya kembali ke Bang Holil. Bang Holil, apa cara terbaik mencegah kota kosong memenangkan pilkada 2024, Bang? Mencegah kota kosong memenangkan pilkada? Ya. Menurut saya itu pertanyaannya seharusnya tidak demikian. Bagaimana? Bukan kita tanya bagaimana cara kota kosong memenangkan pilkada. Harusnya justru calonnya ya? Iya, yang harus kita tanya bagaimana caranya menghindari kota kosong seperti ini ada di pilkada-pilkada kita, gitu. Karena menurut saya dalam kondisi kota kosong itu kan ada masalah berarti di dalam proses demokrasinya. Ada dugaan partai-partai itu berkompromi dan berbagi-bagi kekuasaan begitu dari situasi kota kosong itu, supaya seseorang menang dan mereka semuanya menang gitu kan. Dan ini kesepakatan ramai-ramai dan ini yang berbahaya. Tidak ada oposisi, tidak ada pikiran kritis lainnya yang men-challenge jika nanti yang bersangkutan menang. Karena peluang kota kosong itu sangat tinggi menang maksud saya peluang calon perseorangan itu sangat tinggi menang di pilkada. Ya. Karena dalam pengalaman pilkada kita itu baru dari semua pilkada itu baru di pilkada yang bercalon tunggal, pilkada yang melawan kota kosong hanya 1 yang menang gitu. Nah, jadi sangat mungkin dia nanti dari 41
satu wilayah ini atau 40 wilayah itu sangat mungkin kota kosong yang akan menang berdasarkan pengalaman. Justru bagaimana mencegah kota kosong ini hadir, itu poin pentingnya menurut saya. Karena kota kosong ini itu selain mengabaikan aspirasi masyarakat, dia akan sangat merugikan masyarakat. Kenapa bisa sangat merugikan masyarakat? Karena peluang kemenangannya tinggi, calon-calon tunggal ini tidak perlu lagi mendengar aspirasi masyarakat sesungguhnya. Karena peluang menangnya tinggi, jadi begitu dia mengikuti pilkada, dia sudah sangat tentu dia akan lolos dan tanpa membuat janji yang begitu membumi, tanpa mengikuti aspirasi masyarakat, dia bisa melenggang menjadi orang nomor 1 di daerah tersebut. Jadi kerugian di masyarakat adalah masyarakat itu aspirasinya sangat mungkin tidak diakomodir oleh kota kosong. Sehingga cara mencegah kota kosong ke depan menurut saya, karena pertanyaan yang seharusnya itu adalah pertama, secara teknis harus ada ambang batas maksimal, karena Mahkamah Konstitusi kemarin telah memutuskan ambang batas minimal, tetapi ambang batas minimal ini tidak gunakan, maka kita kasih batasan ambang batas maksimalnya berapa, sehingga tidak boleh ada satu ramai-ramai partai hanya menjalankan satu orang, supaya ada pemilihan, supaya ada kontestasi, supaya ada adu gagasan bagaimana membangun daerah mereka. Yang kedua, kota kosong ini kalau dibiarkan sebenarnya akan merusak partai politik, akan dalam tanda kutip akan membunuh partai politik itu sendiri, karena kecenderungannya partai-partai menengah dan kecil itu nanti pasti akan tergerus oleh oleh kemenangan partai-partai besar yang mereka ikuti, karena partai besar itu yang biasanya yang punya kota kosong gitu kan, yang punya semacam unggulannya gitu ya, calon unggulannya untuk dimajukan sebagai calon tunggal. Jadi pelan-pelan masyarakat akan melihat calon tunggal itu siapa partai di belakangnya. Ini kan ada pengaruh kotel efek juga di sini sebenarnya. Jadi partai kepala daerah yang menang itu cenderung partainya itu lebih dikenal, dan kalau partainya itu lebih dikenal, maka partai-partai kecil, menengah dan kecil itu pasti akan lama-lama akan mati ke depannya, karena partai-partai tidak mau menunjukkan dirinya, menunjukkan kadernya dan men-challenge partai-partai besar begitu. Padahal persyaratan yang sudah diberikan MK itu sudah sangat adil, sudah sangat revolusioner menurut saya. Jadi ini bahaya bagi masyarakat, bahaya juga bagi partai politik. Sayangnya partai politik rasanya tidak melihat hal itu gitu. Ini jadi warning bagi partai politik. Baik, saya juga terhubung dengan Bang Ramdansyah, pendiri Rumah Demokrasi. Bang Ramdansyah, judicial review ke MK ini kan mengajukan kota kosong diajukan ke semua daerah ya. Ini maksudnya gimana, Bang? Yang cocok dengan bagaimana? Partisipasi publik. Sudah bunyi ya? Ya, silakan Bang Ramdansyah. Oke. Jadi kemarin kita lihat nih publik merasa kecewa untuk pasangan calon yang kemudian dipilih bukan berdasarkan keinginan publik. Kan ada partai biasa melakukan survei, hasil survei si A, si B, si C ternyata kemudian tidak diakomodir oleh partai politik. Yang kedua, kita lihat kan ini ada nyaris kekerasan ya, kekerasan di ketegangan di publik. Saya di Jakarta Utara, di Priuk misalkan kemarin ada satu pasangan calon ketika menyampaikan pandangannya disuruh turun. Ini kan ketegangan yang berpotensi awalnya kan laten, lama-lama akan muncul ke permukaan, konflik sosial akan muncul. Nah, kemudian kami pergilah ke MK. Kemarin kami daftarkan di Mahkamah Konstitusi uji materi terkait beberapa pasal. Pertama, pertimbangan yang dasar adalah tadi sudah disebutkan ya bahwa di beberapa daerah atau 41 daerah itu kan bisa yang namanya kota kosong. Artinya surat suara pemilih di luar pasangan yang ada. Dan itu kan tentu saja diperkenankan oleh Undang-Undang Pilkada. Nah, kami merasa 28D berdasarkan konstitusi terkait dengan persamaan hak, masa cuma di 41 wilayah saja. Maka kemudian kami pintu masuk dari sana menginginkan itu bisa juga terjadi di banyak wilayah yang tidak pasangan satu saja. Bisa misalnya Jakarta 3 atau 4 atau dan seterusnya. Lalu kemudian kami lihat bahwa ada pasal di Undang-Undang Pilkada yang memungkinkan itu. Jadi kami melihat
kasus di banyak negara Amerika Latin terjadi namanya blank vote atau vote of none of above, kira-kira gitu loh. Blank vote itu adalah kita memilih bukan yang ada dalam surat suara. Bisa kemudian semuanya dicoblos, atau yang kedua di luar pasangan calon yang ada dalam surat suara, dan itu dinyatakan sah karena masyarakat protes ketika partai politik yang mengusung pasangan calon tidak mendengarkan suara publik, suara rakyat, dan kemudian tidak ada konvensi, tidak ada kemudian tadi sumber riset yang kemudian digunakan. Nah, ini terjadi di Amerika Latin, banyak Bolivia, kemudian Argentina, dan seterusnya. Nah, ini kemudian kami bersama Mas Heri dan Mas Razif ya, ini ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saja ada pasal yang kami uji, misalkan kami minta tadi ya, kami juga minta misalkan tadi untuk surat suara sah itu kan awalnya hanya nama, nomor, kemudian di foto. Tapi kemudian kami minta kalau itu di luar nama pasangan calon atau kemudian tiga-tiganya, atau satu lagi kalau diperlukan maka kemudian dibuatlah kotak kosong seperti di 41 daerah lainnya. Ini yang kami tuntut MK agar kemudian melindungi hak konstitusional warga negara bahwa mereka ingin memilih, ketika sampai TPS mereka memilih yang bukan ada dalam surat suara, dan itu harus dilindungi. Nah, ini yang kami coba minta kepada hakim MK agar kemudian tidak ada yang suara yang hilang gitu loh, karena mereka sengaja datang tapi kemudian tidak memilih suara pasangan calon dalam surat suara. Demikian. Kenapa daripada memberikan hak warga untuk memilih dengan tidak memilih ya, katakanlah begitu ya, ini tidak lebih kepada meningkatkan kualitas dari paslonnya sendiri atau memotivasi agar bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya ketimbang Anda mengajukan agar ada kotak kosong ini, Bang? Pertama kan ini sebenarnya hak publik, hak masyarakat, hak warga negara. Ketika partai lebih mengarah kepada katakanlah kartel politik, kemudian ada upaya untuk menjegal dan seterusnya, maka kemudian mana yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Menurut saya protes yang dilakukan masyarakat dan kemudian diakomodir di banyak negara Amerika Latin misalkan, itu harus kita tiru. Karena apa? Publik kecewa, seharusnya kan misalkan ya internal partai yang kemudian udah berjibaku sekian lama, sekian tahun, itu harus diusung. Tetapi ternyata lebih kepada ini staf saya, ini kemudian keluarga saya, dan seterusnya. Tidak berdasarkan asesmen yang pas, atau kemudian beberapa partai politik kan sudah melakukan yang namanya survei internal partai. Kenapa nggak itu yang dilakukan? Dan kenapa kemudian lebih pada kecenderungan, katakanlah ya, kompromi di internal koalisi, yang kemudian ini adalah koalisi taktis. Padahal masyarakat dirugikan. Kenapa misalkan hari ini bunyi protes ya tadi? Karena tidak diakomodir keinginan masyarakat sebagai kemudian calon dari partai politik yang punya suara yang diusung dan semakin rendah. 6,5 sampai 10% kan bisa tanpa harus bergabung untuk mencalonkan pasangan calon yang diusung oleh publik, keinginan publik. Demikian, Mas. Baik, Bang Holil, ini berbeda dengan yang kita diskusikan tadi, bagaimana caranya agar tidak ada kotak kosong, pesta demokrasi, masyarakat memiliki calon-calon pemimpin yang beraneka ragam dengan gagasannya, tapi malah justru Bang Ramdansyah mengajukan ke judicial review ke MK nih. Bagaimana Anda melihat ini? Ini perbedaan konteksnya ini sangat mendasar antara kotak kosong yang hadir karena ada calon tunggal dengan kotak kosong yang ingin didorong oleh teman-teman ini. Itu tadi disebut nota ya, none of the above. Karena memang konsep kotak kosong ini ada digunakan oleh di beberapa negara. Nah, sangat kentara perbedaannya. Kalau kotak kosong yang ada di calon tunggal, ini kan karena ada kompromi di partai sehingga tidak ada pilihan. Maka dihadirkan kotak kosong supaya pemilu pilkada itu menjadi pilkada. Ada yang dipilih, begitu kan? Walaupun secara esensial tidak ada yang dipilih. Nah, kotak kosong ini misalnya ada 2 paslon, maka ditambah 1 lagi kotak kosong, jadi ada 3 pilihan. Nah, ini berbeda. Menurut saya ini gagasan yang menarik juga. Kenapa? Karena dia berbeda antara kotak kosong calon tunggal dengan kotak kosong yang digagas oleh teman-teman. Pertama, ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih pertama. Karena sesungguhnya banyak orang-orang yang golput itu yang tidak datang ke TPS, banyak juga dari bagian orang-orang yang merasa kehilangan
kepercayaan terhadap pilkada, terhadap pemilu. Jadi dengan adanya kotak kosong ini, orang-orang seperti itu bisa mengapresiasikan dirinya di dalam TPS nantinya, di dalam surat suara, sehingga kelihatan tuh, oh ternyata sekian orang yang tidak setuju untuk memilih 2 pasangan calon atau 3 pasangan calon yang ada di surat suara. Dan ini penting supaya nanti partai politik bisa berbenah, bisa mengevaluasi siapa yang mereka calonkan dan kenapa masyarakat tidak mau memilih orang tersebut. Yang kedua, ini untuk mengklirkan sebenarnya seseorang yang, karena kan kita ini kan menganut sistem siapa yang paling tinggi persentase kemenangannya, dia yang akan menjadi calon terpilih, kan begitu. Berapapun pasangan calon yang diikuti dan berapapun jumlah pemilih, berapapun jumlah partisipasi masyarakat yang ada daripada di DPT. Jadi kalaupun ada 40% pemilih, siapapun yang paling tinggi dari 40% itu dia menjadi pemenang. Nah, dengan adanya kotak kosong dari dari pilkada misalnya dari 2 pasangan calon, itu bisa menunjukkan sebenarnya ada masalah di kualitas partai politik kita yang menghadirkan kader-kader yang tidak diinginkan masyarakat, sehingga legitimasinya kelihatan itu dari surat suara, dari penghitungan. Oh ternyata bukan karena dia menang pilkada dan masyarakat sekian yang mendukungnya, tetapi ternyata dari 40% misalnya partisipasi pemilih, ternyata dia hanya dipilih oleh 10% orang misalnya. Kalau selama ini kelihatannya dia dipilih oleh 30% orang, makanya dia menang. Tapi sesungguhnya ada 10%, selebihnya tidak menang, begitu. Selebihnya orang memilih kotak kosong. Nah ini adalah sesuatu hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan, karena ini konsepnya untuk mengapresiasi pemilih, untuk memberikan kesempatan bagi pemilih mengekspresikan pilihannya. Baik. Kalau yang satu lagi, pemilih tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengekspresikan pilihannya. Baik, Mas Idam, tadi ada ketinggalan pertanyaan nih. Mas Idam, bila kotak kosong menang, bagaimana pemilihan kepala daerahnya, Mas? PJ-nya apakah harus ada atau seperti apa? Apakah ada pemilu ulang? Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Pilkada khususnya pasal 54D ayat 3 itu telah menjelaskan ada 2 alternatif pilihan penyelenggaraan pilkada ulang. Yang pertama di tahun berikutnya, yang kedua sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Dalam hal ini 5 tahun ke depan. Nah, dengan demikian, maka KPU pada hari Selasa jam 3 sore itu akan mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah untuk membahas pilkada ulang apabila kotak kosong itu mendapat dukungan lebih dari 50%. Tentunya dalam hal ini kita harus pahami bersama bahwa esensi dari pilkada itu adalah menghadirkan kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat. Jadi dengan demikian menurut kami ya dalam konteks kedaulatan pemilih, kita harus menghormati hak memilih untuk menentukan siapa kepala daerahnya untuk pemerintahan daerah ke depan ini. Dan dalam perspektif perbandingan tentunya ada perbedaan yang kontras dari sisi kewenangan antara penjabat sementara dengan kepala daerah yang definitif atau kepala daerah yang dihasilkan lewat pilkada. Dan nanti kami akan konsultasikan dengan pembentuk undang-undang. Pasca kami konsultasi, kami akan segera menyampaikan kepada publik. Mas Idam, kita semua menghormati hak rakyat untuk memilih calon kepala daerah yang ia yakini bisa membawa maju daerahnya. Tapi apakah kita juga menghormati untuk rakyat yang tidak memilih sama sekali karena tidak percaya dengan 2 calon yang ditampilkan di pilkada nanti? Dijawab setelah jeda, Mas Idam, Bang Ramdansyah dan juga Bang Holil. Kita akan segera kembali tetap di Sindo Prime. Kembali di Sindo Prime, pemirsa, kita masih bergabung bersama Mas Idam, Bang Ramdansyah dan juga Bang Holil. Mas Idam, bagaimana KPU selain mengajak kita menghormati rakyat dengan calon pilihannya di pilkada, tapi apakah rakyat yang tidak memilih keduanya juga di pilkada ini menjadi salah satu yang juga kita hargai, Mas Idam? Ya, dalam masyarakat menggunakan hak pilihnya itu menurut saya ini harus dilihat dalam perspektif rasa syukur. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang belum menganut sistem demokrasi, yang di mana masyarakatnya ingin adanya demokrasi, tentunya masyarakat Indonesia harus bersyukur bahwa diberikan kesempatan oleh konstitusi untuk menggunakan hak
sampaikan bahwa problem terkait dengan suara masyarakat tidak didengar oleh partai politik itu kan terjadi tidak hanya di Indonesia, di banyak negara. Saya sebutkan Argentina, Bolivia, kemudian Brazil itu sudah mengakomodir ketika protes masyarakat terhadap pilihan yang namanya partai politik. Kedaulatan rakyat itu kan ada pada masing-masing individu. Mereka, tadi saya sudah sampaikan, bukan tidak mau mencoblos, mereka menggunakan waktu, mereka pergi ke TPS, kemudian mereka tidak menginginkan pasangan calon yang ada dalam surat suara. Dan kemudian pilihannya adalah membuat pilihan di luar semua pasangan calon, tidak pas satu ya tadi ya, tapi kemudian kalau Jakarta ada 3, daerah lain ada 4, ada yang 5 misalkan seperti itu. Jadi membuat tanda itu kemudian diperkenankan. Yang kedua juga misalkan dari 3 pasangan calon di Jakarta misalkan atau kemudian tempat lain semuanya dicoblos, itu memungkinkan kemudian artinya protes terhadap semua pasangan calon dihitung sebagai suara sah. Atau kemudian kami menginginkan misalkan dia sudah ke TPS dan kemudian tidak ada kemudian pasangan calon yang diinginkan. Ya, kenapa nggak dari sekarang MK membuat ketentuan, memberikan payung hukum, mengakomodir yang datang ke TPS dan kemudian tadi pilihannya di luar surat pasangan calon atau kemudian semuanya dicoblos. Itu kan sah kalau menurut saya. Artinya apa? Bentuk protes ini harus dilindungi, diakomodir, karena mereka sudah menggunakan haknya, kedaulatannya, bahwa hari ini hanya di 41 daerah saja, menurut saya bertentangan dengan konstitusi kita, bahwa kesamaan hak, keadilan, bahwa tidak hanya 41, kami semua juga menginginkan orang yang di luar pasangan calon itu, dan ternyata di Makassar kan berhasil. Nah ini menurut saya penggunaan kedaulatan rakyat itu digunakan dan kemudian dilindungi. Ini yang harapan dan cita-cita, karena tadi di awal saya sudah ceritakan bahwa potensi konflik ini akan muncul. Kedua, yang namanya pemilih partisipasi publik rendah itu akan terjadi kalau kemudian yang diusung itu adalah tanda kutip ya, bukan keinginan masyarakat atau berdasarkan katakanlah ya, pada selera dari elit partai politik, bukan dari kepentingan partai politik, kepentingan masyarakat melalui konvensi maupun kemudian hasil survei. Demikian. Kalau menurut Anda, bagaimana mentalitas partai politik Indonesia saat ini? Apakah masih mendukung kandidat yang berpotensi dan membawa perubahan sehingga potensi untuk kota kosong itu bisa ditiadakan? Saya lihat mentalitas partai politik hari ini lebih memilih yang pertama itu adalah kursi di kabinet pasca 20 Oktober pelantikan presiden terpilih. Nah, ini lebih ke sana. Makanya kemudian ketika Koalisi Indonesia Maju dikembangkan menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus misalkan, yang seharusnya kan dengan 20% kursi dan 25% surat suara, itu kan memperkecil yang namanya pilihan publik, pilihan masyarakat hanya berada dalam katakanlah ya mental orang milih nantilah kita kursi. Tapi kalau yang idealnya kanan di kanan, kiri dengan kiri, katakanlah seperti itu, artinya berdasarkan koalisi itu adalah koalisi ideologis, bukan koalisi taktis atau kemudian kompromi politis. Sehingga kemudian saya melihat katakanlah PKS ya, itu tentu saja pilihannya adalah yang religius misalkan seperti itu. Nah ini seharusnya terjadi seperti itu, ada worldview yang sama, ada kemudian ideologi yang sama. Tetapi hari ini beberapa partai politik itu menginginkan saya mendapatkan kursi ketimbang mendorong atau mengendorse yang namanya bukan kader keinginan publik seperti itu. Karena kan tadi saya lihat bahwa secara ideologis partai tertentu itu sebangun dengan person tertentu, misalnya seperti itu. Tetapi hari ini mentalitas partai lebih memilih untuk kemudian saya akan pilih kemudian yang kursinya itu, seperti itu. Baik, Bang Holil, kalau saya lihat ini sebagai bentuk protes ya, apakah memang harus diberikan payung hukum, Bang Holil, agar ya semuanya memiliki haknya, meskipun ya kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan Mas Idam, rasa syukur untuk berdemokrasi memilih calon pemimpinnya di pilkada. Mas Holil, maaf, audionya mungkin bisa dibuka, Mas Holil. Ya. Baik, silakan. Soal rasa syukur ya, menurut saya justru kita harus bersyukur
ada reformasi di 98 itu yang kita syukuri ya, bukan kita syukuri kita bisa memilih. Karena dengan reformasi kita punya alam demokrasi yang lebih baik. Hanya saja kurva kesehatan demokrasi kita dari 98 sampai sekarang itu semakin menurun karena perilaku dari partai politik itu sendiri. Nah, menurut saya justru pemilu atau pilkada itu adalah satu-satunya kemewahan yang dimiliki pemilih untuk mengekspresikan kedaulatannya. Sehingga yang harus kita gagas adalah bagaimana pilkada itu punya perspektif pemilih, bukan perspektif partai politik. Partai politik adalah kontestan. Pemilu itu adalah area di mana pemilih mengganti kekuasaan dari satu partai ke partai yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Jadi kalau ada gagasan ingin mendorong kata kosong tetapi hadir sebagai pemilih bukan karena sebagai calon tunggal, hadir sebagai orang yang akan bagian akan dipilih, bukan karena dimunculkan oleh calon tunggal, itu gagasan yang baik menurut saya. Yang bermasalah ini kan karena ada calon tunggal, maka ada kotak kosong. Dia dipaksa ada kotak kosong karena calonnya hanya satu. Nah, ini yang tidak baik. Oleh karena itu menurut saya gagasan kotak kosong ini ya kalau gitu langsung saja sekalian saja diakomodir dan diberikan payung hukum yang benar gitu, sehingga jelas kedaulatan pemilih itu tergambar di hasil penghitungan suara, di perolehan suara gitu. Kalau misalnya ada partai terbesar menang, berapa kemenangannya gitu kan kelihatan, atau ada calon yang menang, berapa sebenarnya kemenangannya dan berapa sebenarnya orang lebih memilih kotak kosong ketimbang yang bersangkutan begitu. Baik, Mas Idam, bagaimana upaya dari KPU agar memberikan pengertian dalam hal ini beberapa pihak yang mungkin menyampaikan protesnya dan muncul ada narasi kotak kosong. Apa upaya KPU akan hal ini, Mas? Pendidikan pemilih itu merupakan satu solusi terhadap situasi yang dimana pentingnya bagi KPU untuk memastikan pemilih memiliki literasi berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi. Dan kalau bicara tentang pendidikan pemilih, tidak hanya KPU sebagai penyelenggara pilkada, tetapi juga semua pihak, terutama partai politik. Disinilah saatnya kita melakukan gerakan bersama, memberikan edukasi kepada pemilih, bagaimana pemilih dapat memandang bahwa suara yang dimiliki pemilih itu sangat bernilai bagi masa depan pembangunan daerah sebagaimana yang diharapkan. Hadirnya pilkada tidak sekedar memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah ya sesuai dengan pilihan politik pemilih masing-masing, tapi disinilah kita bicara bagaimana pembangunan daerah, yang dimana kita ketahui kepala daerah inilah yang akan menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Jadi dengan demikian pilkada adalah kesempatan yang sangat bernilai. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi. Tidak ada alasan bagi pemilih yang terdaftar atau memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Dan itu adalah ciri sebagai warga negara yang baik. Baik, saya garis bawahi, Mas Idam, suara pemilih sangat bernilai bagi pembangunan daerah di masa depan. Termasuk juga diskusi seperti ini tentunya bernilai untuk memberikan wawasan masyarakat yang akan melakukan menggunakan hak pilihnya. Mas Idam, Bang Ramdansyah, Bang Holil, terima kasih ya sudah bergabung di diskusi di Sindo Prime. Kita nanti berbincang lagi. Selamat malam, Assalamualaikum. Pemimpin umat Katolik dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah bertolak menuju Port Moresby, Papua usai melakukan perjalanan apostolik di Indonesia. Meski sudah berlalu, kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia masih menyisakan sejumlah momen hangat bagi masyarakat. Sejumlah momen menarik terjadi selama perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Salah satunya momen menarik selepas kunjungan Paus ke Masjid Istiqlal. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mencium kening Paus Fransiskus yang dibalas dengan Paus yang mencium tangan Nasaruddin. Keakraban dan sambutan hangat kedua tokoh lintas agama ini sudah terlihat sejak Paus Fransiskus tiba di Masjid Istiqlal dan disambut langsung oleh Nasaruddin Umar. Usai berfoto bersama para tokoh lintas agama, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sempat mencium kening Paus Fransiskus. Membalas perlakuan Nasaruddin Umar, Paus Fransiskus pun berganti mencium tangan Nasaruddin Umar sebanyak 2 kali. Interaksi hangat antara Paus Fransiskus dengan masyarakat Indonesia juga beberapa kali terjadi selama perjalanan apostolik Paus Fransiskus kali ini.
Salah satunya seorang bayi berusia 4 bulan mendapat hadiah spesial saat pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Bayi tersebut diberkati secara langsung oleh Paus Fransiskus. Momen humanis ini terekam kamera saat seorang ayah yang menggendong bayi perempuannya menerobos barikade polisi dan pas pampres untuk bisa mendekati Paus Fransiskus. Paus yang melihat keduanya kemudian memberikan tanda salib pada dahi bayi bernama Teresia Wiliana Abung Malun ini sebagai berkat langsung oleh pemimpin tertinggi umat Katolik. Peristiwa tersebut terjadi di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan Jakarta saat Paus Fransiskus dalam perjalanan menuju ke Istana Negara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Densus 88 anti teror menangkap 7 orang yang akan melakukan aksi pengancaman pada saat kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta. Juru bicara Densus 88 anti teror Polri Aswin Sregar menjelaskan ke-7 tersangka ditangkap di Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Ya pemirsa, tersangka HFP yang ditangkap di Panarangan, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Barat berperan melakukan dokumentasi dan mempelajari protokol keamanan Istiqlal menjelang kunjungan Paus ke Jakarta. Kemudian tersangka LB ditangkap di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, bertugas mengunggah narasi provokasi. Penangkapan berikutnya DF di Bekasi, Jawa Barat berperan menyampaikan narasi provokasi melakukan serangan terhadap kegiatan kunjungan Paus ke Jakarta. Penangkapan juga dilakukan kepada HS di Bangka Belitung berperan menyerukan narasi provokasi di kolom komentar akun YouTube Komsos Konferensi Wali Gereja. Ya, 6 pelaku ditangkap pelaku yang ke-6 adalah ER, ditangkap di Kabupaten Bekasi menggunakan akun Abu Mustaqim, berkomentar di Facebook dengan kalimat provokasi. Kemudian terakhir penangkapan kepada RS di Pariaman, Sumatera Barat memprovokasi di media sosial TikTok dengan narasi ancaman untuk menembak Paus. Kita akan membahasnya bersama dengan Kombes Pol Aswin Sregar, juru bicara Densus 88 anti teror Polri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aswin. Halo, selamat malam Mas Yudi, selamat malam Berza. Terima kasih banyak Pak Aswin sudah bersedia bergabung di Dialog Sindo Prime malam hari ini. Pak Aswin, jadi ada 7 pelaku ditangkap karena melakukan provokasi dan ancaman terkait kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia. Betul Mas. Jadi Densus 88 selama seminggu terakhir yang lalu, jadi tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September telah melakukan penegakan hukum terhadap 7 orang yang melakukan provokasi maupun ancaman serangan melalui media sosial terhadap aktivitas ataupun kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia ya. Ini ke-7-7-nya berada di beda-beda wilayah ya Pak ya? Betul, beda-beda wilayah Mas, beda-beda wilayah. Tapi apakah mereka bekerja sama untuk membuat gaduh atau mereka beda-beda nih Mbak, tidak kenal atau saling mengenal? Sejauh ini data yang kita miliki menunjukkan mereka tidak terkait atau tidak terhubung satu sama lain, walaupun ada 2 diantaranya yang kita tahu adalah satu tim gitu ya, satu kelompok, tetapi yang lainnya tidak. Namun kita untuk hubungan diantara yang bersangkutan atau para pelaku ini masih kita dalami ya. Kita lakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih intensif gitu ya. Artinya bentuk provokasi dan ancamannya ini di media sosial Pak ya? Betul ya. Apa saja itu Pak Aswin yang disampaikan pelaku-pelaku ini? Jadi ini juga sekaligus kami terima kasih ya, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa yang pertama bahwa kita berterima kasih karena banyak sekali juga atau ada beberapa laporan yang mendukung kita, artinya melaporkan akun-akun yang memang memberikan ancaman terhadap satu kegiatan seperti ini. Kemudian ya kita bilang jangan bermain-main ya dengan ancaman baik seperti kata-kata berupa bom
atau saya adalah teroris, atau kami akan melakukan penyerangan, kami akan membunuh dan sebagainya seperti itu yang bisa memberikan nuansa teror di dalam media sosial gitu. Nah, karena hal seperti ini tentu sangat riskan dalam suatu peristiwa atau kunjungan yang bersifat resmi ya, sehingga Densus 88 harus mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin pada tahap tersebut untuk mengamankan atau memberikan jaminan keamanan terhadap kegiatan masyarakat yang tengah berlangsung, terutama pada saat kunjungan paus kemarin. Gitu Mas ya. Jadi kira-kira ada yang mengaku atau ada yang menulis akan bom gitu ya, ada yang menulis akan melakukan serangan fisik, ada yang bilang saya kalau tiba nanti di istana akan menembak gitu, dan seterusnya. Yang nada-nada seperti ini itu tidak bisa kita anggap main ya, bermain-main di dalam media sosial. Tapi kecenderungannya dari para pelaku ini Pak, apakah sudah ada keyakinan-keyakinan tertentu, jaringan tertentu, atau lebih kepada kecenderungannya ini adalah ulah oknum-oknum iseng saja Pak Aswin? Ada dua diantaranya yang kita dapatkan dalam pemeriksaan awal. Mereka memang sudah menjadi simpatisan ISIS ya. Yang bahkan mengaku telah berbaiat ya. Informasinya bahwa yang bersangkutan yang tadi disebutkan dalam pembukaan inisial ER itu pada tahun 2014 sudah berbaiat kepada Amir ISIS ya. Dan memang ketika didalami yang bersangkutan memang ingin berangkat atau ingin pergi ke daerah Suriah tempat berperang tersebut ya, bergabung dengan ISIS. Ada yang seperti itu. Nah, yang lainnya ini masih kita dalami, baik latar belakang ataupun motif-motifnya, sehingga penyidik masih terus melakukan investigasi yang mendalam terhadap para pelakunya. Berarti teroris memang belum habis ya Pak Aswin? Ini kan satu bentuk provokasi ataupun ancaman yang disebarkan melalui media sosial. Nah, penyidik Densus akan mendalami apakah diantaranya dapat nanti akan diteruskan dengan tindak pidana terorisme, atau kita sedang bersama-sama dengan jajaran kepolisian daerah masing-masing di mana yang bersangkutan kita tangkap, yang juga akan mungkin kita kenakan tindak pidana lainnya ya, seperti misalnya undang-undang pengancaman ya. Atau ataupun pertemuan, kajian-kajian, ya, rekrutmen secara itu memang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teror sekarang melalui sosial media ya, dilakukan dengan cara-cara yang virtual, sehingga bisa di mana saja ya. Kita juga menemukan ada akun-akun yang berada tidak di Indonesia gitu, dari tempat lain dioperasionalkan, kemudian menjadi grup yang merupakan sarang propaganda dan provokasi untuk merekrut orang ya, mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan teror melalui sosial media. Saya kira semua kita mengalami ya, bagaimana sosial media ini sangat mempengaruhi proses penyebaran informasi, bukan cuma hanya masalah teror saja gitu. Baik.
Pak Aswin mungkin mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih atas kinerja Densus 88 Pak, karena kita semua ingin bangsa ini, kita semuanya dalam kondisi yang aman, tentram, nyaman, bangsa yang ke depan juga makin baik. Pak Aswin, terima kasih Pak Aswin. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak kembali. Terima kasih Mas Yudi. Salam, selamat malam.